teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sistem ekonomi dan artinya. Bagi yang belum tahu, tonton video ini sampai habis. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi yang akan kita bahas ini. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat. Sistem ini memiliki kelebihan, yaitu kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan lain-lainnya. Kekurangannya yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Terus perkembangannya juga sangat lambat ekonominya. Contohnya bisa pasar tradisional yang masih menggunakan sistem barter. Terus ada lagi sistem ekonomi komando. Itu adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang besar pada pengaturan kegiatan ekonomi tersebut. Sistem ini memiliki kelebihan yaitu dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh di sistem ekonomi ini. Mudah juga mengendalikan harga dan pemerataan. Kekurangannya kejahatan itu lebih bisa menjadi solusi pada sistem ini. Karena menganggur akhirnya menjadi penjahat. Ini juga akan menghambat inovasi atau kreativitas dari masyarakat sendiri. Karena yang memegang penuh adalah pemerintah. Ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalitas. Ini adalah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Nah, jadi ini masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi ini. Kelebihannya inisiatif, kreativitas masyarakat itu lebih berkembang pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Itu masih kelebihannya, sedangkan kekurangannya mendorong semakin terlihatnya kesenjangan. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. 4. Sistem ekonomi campuran. Nah, di sini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, pemerintah juga masih memiliki campur tangan. Kelebihannya, setiap hak individu akan diakui. Penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Kestabilan ekonomi pun terjamin. Kekurangannya, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan, ketimpangan dalam persaingan bisnis. Nih. Di sini campuran, jadi pemerintah juga bercampur tangan, masyarakat pun bercampur tangan. Yang kelima, sistem perekonomian Pancasila. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sistem ini berdasarkan ideologi Pancasila. Kelebihannya tentu ini sesuai dengan ideologi negara kita sendiri. Selain itu, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Pengelolaan perekonomian berjalan juga secara kolektif. Kekurangannya, perekonomian cenderung lebih berjalan kurang efisien. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Yang kelima, sistem perekonomian Pancasila. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sistem ini berdasarkan ideologi Pancasila. Kelebihannya tentu ini sesuai dengan ideologi negara kita sendiri. Selain itu, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Pengelolaan perekonomian berjalan juga secara kolektif. Kekurangannya, perekonomian cenderung lebih berjalan kurang efisien. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Itu saja sistem-sistem perekonomian yang saya jelaskan. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk
yang mendengarkan dan melihat video ini. Terima kasih. Jangan lupa bahagia.